Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ACS dan saudara mahasiswa? Nampaknya melihat situasi hingga hari ini kita masih harus bersabar karena harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, selalu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan secara batin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, kita jangan sampai menyerah, tetapi kita harus tetap punya harapan, karena harapan itulah yang akan bisa meneruskan kehidupan ini. Oleh sebab itu, di dalam pembicaraan video kali ini kita akan membuat video ringan, video sekedar untuk menghilangkan rasa jenuh. Selama ini selalu kita bicara materi-materi yang barangkali agak berat. Kita sebagai selingan, saya akan bicarakan atau sampaikan video ringan yang terkait dengan sebuah harapan, yaitu kita beri judul mengenai berharap mendapatkan durian runtuh. Bentar lagi musim durian. Jadi pepatah mengatakan bahwa bagaikan orang mendapat durian runtuh, itu maksudnya adalah mendapatkan rezeki nomplok. Tetapi di dalam pembicaraan ini saya akan kaitkan dengan salah satu materi sehari-hari, yaitu mengenai hukum bertetangga yang barangkali di lingkungan saudara atau saudara pun mengalami. Atau kalau nanti saudara misalnya akan KKN, mungkin juga tempat bertanya kalau ada hal-hal seperti yang nanti kita bicarakan. Atau juga kalau Sobat ACS ada yang kebetulan menjadi RT, ketua RT, mungkin warganya mengalami hal yang saya bicarakan ini, mungkin bisa menjadi pedoman untuk menyelesaikannya. Seperti apa ilustrasinya? Bisa saudara lihat, ini ada suatu pohon milik tetangga yang satu, itu sebagian dahannya mentiung atau menjorok ke pekarangan tetangga yang lainnya. Kira-kira banyak enggak keadaan seperti ini di desa atau dimanapun saudara mungkin mendapati? Saya yakin banyak. Apalagi kalau di pedesaan atau di kota-kota yang agak yang rumahnya itu agak berdempetan, itu kita sering mendapati bahwa pohon milik tetangga ini sebagian dahannya menjorok atau mentiung ke pekarangan tetangga yang lain, sehingga tetangga yang lain ini bisa saudara bayangkan apa yang ia dapat. Satu, mungkin pekarangannya menjadi teduh. Nah, kalau tidak berkepentingan teduh, ini mengganggu. Belum lagi kalau misalnya daun-daun yang sudah tua ini menguning, berguguran, mungkin kalau berbunga, bunganya juga ada yang rontok, atau bahkan kalau sekarang ini lagi musim hujan, ada angin kencang, jangan-jangan juga takut kalau pohon yang mentiung itu mungkin akan roboh jatuh di pekarangannya. Jadi ini banyak kemungkinan yang terjadi, dan selama ini juga tidak pernah menjadi masalah, atau hanya sebagian kecil yang jadi masalah. Meskipun kalau kita dapati bahwa banyak hal tidak menjadi masalah, tetapi kalau ada satu atau dua yang muncul menjadi persengketaan, maka sebagai orang hukum nanti akan menjadi tempat untuk mencari pencerahan bagaimana yang seharusnya. Ini saya akan nanti ambilkan contoh dari hukum KUH Perdata, dari Undang-Undang KUH Perdata yang meskipun sudah dicabut tetapi isinya itu masih bisa dipakai sebagai pedoman. Nah, kalau ada keadaan seperti ini, bisa saudara lihat itu biru itu adalah pagar, batas pagar pekarangan, pohonnya ada di seberang, lalu ada yang daunnya menjorok. Tetangga yang lainnya ini kebagian salah satunya yang
saya ilustrasikan adalah sesekali ia sering menyapu daun-daun yang berguguran. Jadi mungkin berkala agar pekarangannya tetap terlihat bersih, Pak Tua ini sering nyapu. Dan ini biasa, tidak terjadi masalah selama ini. Jadi ketika tetangga yang lain ini membersihkan, itu barangkali juga terbersih sebuah harapan bahwa ketika buah mangga ini suatu saat misalnya berbuah, kemudian mungkin pemiliknya agak sungkan memetik sehingga bisa jatuh di pekarangannya. Sehingga suatu saat di sela-sela nyapu, Pak Tua ini berharap bahwa pada saatnya nanti ia akan mendapatkan buah mangga yang masak di pohon dan jatuh di pekarangannya, maka di saat nyapu itu ia akan mendapatkan buah tanpa harus menanam. Ini harapan seperti itu saya pikir juga lumrah, karena setiap hari atau secara berkala juga kebagian runtah atau kebagian gugurnya dedaunan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, keadaan seperti ini di lingkungan pedesaan berlangsung aman, tidak masalah. Artinya apa? Ketika dua bertetangga ini berpikir, bersikap, bertindak dalam kewajaran, tidak jadi masalah. Tetap rukun-rukun saja. Artinya apa? Ketika buah yang ada di dahan yang mentiung ke tetangga yang lainnya ini kok tidak dipungut oleh si pemilik, dan secara diam-diam si tetangganya itu memungut, si pemilik juga nggak masalah, ya damai, seimbang juga akhirnya. Padahal tadinya ketika pohon ini mentiung ke tetangga yang lain, ini menjadi tidak seimbang karena menyeberang ke pekarangan milik orang lain, menjadi ketidakseimbangan. Tetapi itu akan menjadi seimbang kembali ketika buah yang jatuh di pekarangannya itu juga tidak diambil oleh pemiliknya, dibiarkan dinikmati oleh tetangga yang lainnya. Ini jadi masalah kalau seperti ini. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya setelah pohon ini membuahkan, ada buah mangganya, lalu secara diam-diam oleh pemilik diambil juga sebelum matang, sebelum jatuh di pekarangannya, itu sudah diambil lebih dulu oleh pemilik. Kira-kira Bapak Tua ini kecewa apa enggak? Sudah nyapu secara berkala setiap hari, berharap dapat durian runtuh, ternyata diambil juga oleh si pemiliknya. Mungkin kecewa. Nah, mungkin apa yang dilakukan dengan kekecewaan itu? Mungkin babati juga bisa, artinya memangkas tanpa izin. Akhirnya si pemilik bisa marah, akhirnya terjadi persengketaan. Ini contoh kecil. Yang lain banyak sekali di kampung-kampung, itu banyak sekali. Nah, kalau ini terjadi, maka bagi saudara yang notabene kuliah di Fakultas Hukum atau tokoh masyarakat, misalnya Pak RT, pasti akan menjadi tempat untuk mencari solusi bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi kasus semacam ini. Nah, hukum adat sudah memberikan penyelesaiannya, cuma karena tidak tertulis, ya nanti kita tidak bisa sampaikan seperti apa, dan itu juga bisa berubah. Nah, saya akan sampaikan bagaimana KUH Perdata ini memberikan suatu ketentuan jika terjadi keadaan seperti ini. Saudara bisa lihat di dalam pasal 666 KUH Perdata. Jadi sekali lagi, meskipun pasal ini sudah tidak berlaku karena hukum agraria, tetapi isinya masih bisa kita gunakan. Yang penting ketika menerapkan tidak usah menyebut pasalnya. Jadi bagaimana kalau ada dua orang bersengketa datang ke saudara, lalu saudara harus memberikan penyelesaian apa? Maka di dalam pasal 66 ini ditentukan bahwa
Kalau ada suatu tetangga mengalami bahwa dahan-dahan milik tetangga ini mentiung ke pekarangannya, maka ia boleh meminta kepada pemiliknya agar pemiliknya itu memangkas. Nah ini, jadi tidak boleh dengan serta-merta karena ternyata buahnya ini dipetik sendiri oleh pemiliknya, atas kekecewaan itu lalu dilampiaskan dengan babat sendiri, memotong sendiri, itu tidak boleh. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendatangi si pemilik, meminta agar dahannya itu dipotong. Ini sesuatu yang wajar, memang harus begitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah diperingatkan atau sudah diminta seperti itu, tidak segera ditegur, tidak segera dipangkas, lalu bolehlah si tetangga yang satu ini yang mendapatkan mentiungnya dahan ini boleh memotongnya sendiri setelah memberikan teguran. Jadi harus meminta dipotong, kemudian nggak segera dipotong, harus ditegur satu kali untuk minta segera dipotong. Jika itu diabaikan juga, maka tetangga yang mendapati atau mengalami mentiungnya dahan itu boleh memotongnya sendiri, asal atau syaratnya ketika memotong dahan itu tidak boleh menginjak pekarangan tetangga pemilik pohon. Ini harus dipahami seperti itu karena apa? Karena ini pasal ini adalah lahir di suatu negara Belanda yang di sana adalah corak kemasyarakatannya individu. Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin itu sudah melawan hukum dan sebagainya. Sehingga kita memang boleh, apakah berharap mendapatkan durian runtuh dengan tetangga pemilik ini juga menyadari, karena bagaimanapun juga tidak benarlah kalau menanam pohon ini dahannya sampai mentiung ke tetangga, karena ada ketentuan di pasal 665 di atasnya pasal ini bahwa menanam pohon itu jaraknya dari batas tetangga ini minimal 20 jengkal. 20 jengkal itu ya kira-kira mungkin 2 meter, saya kurang paham. Nah, ini kalau pohon. Sedangkan kalau tanaman adalah tanaman yang termasuk kategori tanaman pagar, maka minimal 5 jengkal atau setengah meter. Nah, ini ada ketentuannya seperti itu. Nah, ketika kita mendapati di dalam masyarakat sudah terlanjur banyak pohon, ini barangkali kalau pohonnya ini selain mangga mungkin durian, mungkin bisa damai, nggak usah minta dipangkas, udah langsung aja. Nanti kalau pohon yang mentiung ke pekarangan tetangganya, nanti ada buah duriannya, nanti bagiannya milik pekarangan yang mentiung. Nah, nanti repot juga kalau misalnya apa? Ternyata duriannya ini menggoda pohon duriannya, dan yang berada di pemilik yang nanam ini enggak berbuah, yang berbuah justru yang mentiung ke tetangga yang lainnya. Ini akhirnya si pemilik enggak dapat apa-apa. Ini kalau tetangganya yang lain ini tidak juga berbaik hati memberikan sebagian, ini juga menjadi persengketaan. Maka sekali lagi bahwa ketentuan ini saya berikan dalam rangka atau kaitannya kalau ada dua tetangga itu yang bersengketa. Tetapi sebelum sengketa kalau dicapai kekeluargaan itu akan lebih baik. Toh selama ini juga tidak terjadi masalah. Tetapi ada satu dua yang misalnya muncul ke permukaan jadi sengketa, maka saudara atau kita yang orang hukum harus tahu penyelesaiannya. Ini yang penting. Jadi bukan berarti dengan adanya video ini lalu dengan tujuan untuk memprovokasi agar yang seperti ini nanti silahkan nanti diminta dipangkas dan sebagainya. Bukan itu maksud saya, tetapi memberikan bekal, memberikan wacana bahwa seandainya nanti ada sengketa seperti yang saya gambarkan ini, maka penyelesaiannya seperti itu. Tapi di masyarakat saya yakin kalau masyarakat itu bertindak atas dasar kewajaran, maka saya bisa mengatakan bahwa 75% itu sudah sesuai dengan hukum. Karena hukum dibuat dalam banyak hal,
ini juga dalam kewajaran seperti itu. Baik saudara, ini sekedar selingan, video selingan sebelum saya nanti lanjutkan tentang yang terkait dengan mata kuliah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.